Bunyi roda koper yang sudah akrab di lorong beton bergema di telingaku. Kunci di tanganku bergetar, bukan karena lelah, tapi karena ketidaksabaran yang membara. Seluruh diriku seperti terbakar. Aku harus segera bertemu Laraku. Aku sudah dinas seminggu penuh, dan setiap malam saat kami video call, putriku akan merengek mencari ibunya. Kapan pulang? Nanti belikan permen jelly, ya? Tanyanya. Memikirkannya membuat hidungku perih. Pintu terbuka dan aroma semur daging dan bawang yang sudah dingin tercium kuat di hidungku. Di ruang keluarga, TV berteriak dengan volume memekakan telinga menayangkan konser musik dangdut jadul. Aku membungkuk untuk melepas sepatu dan memanggil nama Lara. Tak ada jawaban. Ibu mertuaku, Bu Lastri, mengintip dari dapur. Tak ada senyum sedikit pun di wajahnya. Kelopak matanya yang berat terkulai. Oh, sudah pulang. Adik iparku, Tari, tergeletak di sofa, matanya terpaku pada ponsel dan bahkan tidak repot-repot mendongak. Lara di mana? Aku menegakkan badan, memindai apartemen ke arah balkon. Dia sedang dihukum. Di pojok, Bu Lastri mengelap tangannya dengan celemek, suaranya datar dan tanpa emosi. Dihukum. Hatiku mencelos. Lara baru 3 tahun. Iya, dia memang kadang bandel. Tapi aku menjatuhkan tasku dan berjalan cepat ke balkon, mendorong pintu geser kaca. Sesosok kecil berdiri di sana menghadap jalan, membelakangiku. Dia mengenakan piyama tipis. Tapi bukan itu yang paling menakutkan. Mataku tertuju pada kepalanya. Rambut gelapnya yang lembut, yang selalu dia miliki, kini sudah dicukur habis, dibotakan hingga kulit kepala. Dalam cahaya senja yang remang, kulit kepalanya berkilau kebiruan pucat. Aku merasakan deru di telingaku seolah seseorang memukulku dengan palu godam. Aku bergegas menghampirinya, berlutut, dan membalik putriku menghadapku. Lara. Anak itu mengangkat kepalanya. Wajah kecilnya pucat pasi, dan matanya merah dan bengkak karena menangis. Melihatku, bibirnya berkerut menahan tangis, butiran air mata sebesar kacang polong menetes di pipinya. Tapi dia hanya mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tidak berani menangis keras-keras. Seluruh tubuhnya gemetar dalam pelukanku. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mencukur rambutmu? Suaraku bergetar. Aku mengusap kulit kepalanya yang kasar, dan hatiku hancur dengan rasa sakit yang begitu tajam terasa seperti pisau menusuknya. Saya. Suara Bu Lastri yang kasar terdengar dari belakangku. Aku mengangkat Lara dalam pelukanku dan berbalik. Ibu mertuaku berdiri di sana, tangan di pinggang, ekspresinya keras. Tari juga sudah meletakkan ponselnya dan duduk mengamati pemandangan dengan minat yang jelas. Ayah mertuaku, Pak Herman, entah kapan sudah keluar dari kamarnya. Dia duduk dengan wajah muram di meja makan dan menyalakan rokok. Kepulan asap menyembunyikan ekspresinya. Kenapa? Kenapa ibu melakukan itu? Dia baru 3 tahun. Hak apa ibu mencukur rambutnya? Aku mulai gemetar karena marah. Hak apa? Suara Bu Lastri menjadi semakin melengking. Jarinya hampir menyentuh kepala Lara yang botak. Hak seseorang yang tahu dia punya tangan jahil. Dia masih kecil, tapi sudah belajar mencuri. Gelang emas saya, yang ibu saya berikan untuk pernikahan, hilang. Sudah saya cari kemana-mana, tidak ada. Kalau bukan dia yang mengambil, lalu siapa? Gelang emas. Aku terdiam. Aku tahu dia punya gelang emas, hadiah dari ibunya sendiri yang dijaga seperti biji mata. Itu disimpan dalam kotak kayu berukir yang terkunci di kamarnya dan dia selalu membawa kuncinya, tidak pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Itu tidak mungkin, aku menyatakan dengan tegas. Lara tidak akan mengambilnya. Dia bahkan jarang masuk ke kamar ibu. Oh, kakak ipar, apapun yang kakak katakan, Tari menggerutu, menyilangkan kakinya, suaranya dingin. Kita tidak pernah benar-benar mengenal siapapun. Anak kakak memang terlihat seperti malaikat kecil, tapi siapa tahu apa yang ada di kepala kecilnya itu. Gelang ibu kebetulan sangat mahal. Anak-anak, apa yang mereka tahu? Dia melihat sesuatu yang berkilau dan mengambilnya untuk bermain. Diam. Aku menatap Tari tajam. Dia mengatupkan bibirnya, tapi tidak bisa menyembunyikan ekspresi kemenangan di matanya. Bu Lastri,
seolah mendapat dukungan, menjadi semakin agresif. Kalau bukan dia, lalu siapa lagi di rumah ini? Dia satu-satunya orang luar di sini. Dia hanya makan makanan saya, minum air saya, dan di atas itu semua, dia lahir sebagai anak perempuan yang tidak berguna. Dan sekarang dia berubah menjadi pencuri. Dia sama seperti ibunya, datang dari bukan siapa-siapa. Jenis sampah yang sama yang tidak pantas duduk di meja makan yang layak. Setiap kata beracun menusukku seperti jarum. Aku memeluk Lara lebih erat. Putriku menyembunyikan wajahnya yang ketakutan di leherku. Tangan kecilnya mencengkeram kerah bajuku. Ulangi apa yang ibu katakan. Aku mendesis, menatap Bu Lastri. Memangnya kenapa kalau saya ulangi? Apa? Kamu itu pencuri sama seperti dia. Kamu datang ke rumah kami tanpa apa-apa. Kamu tidak membawa apa-apa yang baik. Kamu melahirkan pembohong dengan tangan jahil. Ludah ibu mertuaku menyembur ke wajahku. Tari buru-buru menambahkan lebih banyak bensin ke api. Betul, Bu, jangan emosi. Menurut saya, itu cuma orang yang tidak tahu cara mendidik anaknya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Darah mendidih di kepalaku. Aku mengulurkan tanganku, menunjuk pertama ke Tari, lalu ke Bu Lastri. Kalian memfitnahnya. Kalian punya bukti. Kalau tidak punya bukti, itu bohong. Lara itu putriku, dan aku tidak akan membiarkan kalian menghinanya seperti ini. Bukti? Kata-kata saya adalah bukti. Dan siapa kamu sampai berani meninggikan suara di rumah ini? Bu Lastri melangkah maju ke arahku. Aku secara naluriah mundur, melindungi putriku. Pada saat itu, Pak Herman, yang diam sampai saat itu, membanting tinjunya ke meja dengan suara keras yang menggema di apartemen. Dia berdiri, wajahnya gelap seperti dasar panci. Dalam beberapa langkah, dia sudah di depanku. Aroma tembakau dan makanan berminyak tercium di hidungku. Apa yang kamu teriakkan? Kamu tidak punya rasa hormat pada orang tua? Mata mendungnya menatapku tajam. Ibu mertuamu mengatakan beberapa kebenaran di rumah ini, jadi cucu perempuan itu berulah. Apakah neneknya tidak berhak mendisiplinkannya? Dia mencukur rambutnya. Memangnya kenapa? Kamu harusnya bersyukur dia tidak memukulnya. Itu bukan disiplin, itu penganiayaan dan fitnah. Aku mengangkat kepalaku, menatap matanya dengan keras kepala. Lara semakin gemetar dalam pelukanku. Ketakutannya yang sunyi menular melalui pakaian kami seperti air es yang disiramkan ke kemarahanku. Tapi itu hanya membuat api di dalam diriku semakin dingin dan keras. Pak Herman tampaknya marah dengan tatapan menantangku. Rahangnya mengatup. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya yang besar dan kasar dan dengan sekuat tenaga menamparku. Plak. Suara tajam itu membuatku tuli, pandanganku gelap, telingaku berdenging. Pipi kiriku awalnya mati rasa dan kemudian tertusuk rasa sakit yang tajam membakar. Aku terhuyung dan jatuh ke belakang. Punggungku membentur kaca dingin pintu balkon. Rasa sakit yang tajam menusuk tulang belakangku. Lenganku lemas dan Lara hampir jatuh. Rasa logam yang kental memenuhi mulutku. Darah, pipi kiriku membengkak dengan cepat. Telingaku berdenging begitu keras sehingga aku hampir tidak mendengar makian Bu Lastri. Aku bahkan tidak melihat senyum kemenangan di wajah Tari. Lara akhirnya menangis. Tangan kecilnya meraih pipiku yang bengkak. Dia menangis sangat keras sampai hampir tidak bisa bernapas. Mama sakit. Aku menjilat bibirku yang pecah. Rasa darah menjadi semakin kuat. Aku mengangkat kepalaku dan perlahan memindai 3 wajah di depanku. Ibu mertua yang sinis, adik ipar yang jahat, dan ayah mertua yang baru saja menamparku. Mereka berdiri di atasku seperti 3 gunung es. Rasa sakit di wajahku, api di jiwaku, air mata ketakutan putriku, dan rasa darah yang memuakkan di mulutku semua menyatu dalam satu saat. Ketenangan dingin dan jernih yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak menangis, juga tidak berteriak. Aku hanya perlahan bangkit, memeluk Lara erat-erat seolah dia satu-satunya pelampungku dalam badai ini. Lalu aku berbalik tanpa melihat mereka, dan langkah demi langkah berjalan ke kamar kami, mengunci pintu di belakangku. Makian dari ruang tamu sampai kepadaku, bahkan menembus pintu kayu seperti deru guntur yang jauh.
Dia memberontak, dan sekarang dia mengunci diri. Bu Lastri berteriak, "Kalau begitu membusuk saja di sana kalau memang berani." "Bu, jangan kesal." Suara Tari yang berbisa melayang masuk. "Menurut saya, dia merasa bersalah. Kenapa lagi dia mengunci diri? Dia mungkin sedang mengajari anaknya apa yang harus dikatakan." Telingaku masih berdenging. Sisi kiri wajahku terbakar. Rasa darah di mulutku membuatku mual. Tapi aku tidak peduli. Lara masih terisak. Tubuh kecilnya gemetar di bahuku. Air mata dan ingusnya mengotori leherku. Aku membelai punggungnya dengan lembut, dengan cepat memindai ruangan. Itu kecil, dilengkapi dengan tergesa-gesa setelah pernikahan. Lemari pakaian adalah warisan keluarga Pak Herman yang sudah tua, baru dicat ulang. Meja riasku beli di Facebook Marketplace. Di atasnya ada foto kami, Lara dan aku. Dalam gambar, putriku masih memiliki rambut di dua kuncir, menyeringai lebar. Hatiku tertusuk rasa sakit yang tajam lagi. Aku tidak boleh menangis. Tidak sekarang. Aku membuka laci di bawah lemari pakaian dan dari tumpukan pakaian lama, aku mengeluarkan sebuah kotak logam kecil. Di dalamnya ada akta kelahiran kami, SIM-ku, akta nikah kami, dan kartu debit. Di dalamnya ada Rp50.000 yang sudah kutabung selama beberapa tahun, menyisihkan sebagian dari setiap gajiku. Itu adalah garis pertahanan terakhirku, jaring pengamanku, yang bahkan Theo tidak tahu. Dengan cepat, aku memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam tas tanganku, mengambil beberapa pasang pakaian ganti musiman untuk kami, dan memasukkannya ke dalam tas jinjing sederhana. Tas ransel kecil Lara ada di sebelah tempat tidur. Aku mengambilnya, memasukkan sebotol air, sebungkus keripik yang belum dibuka, dan kelinci boneka kesayangannya yang sudah sangat usang. Seluruh proses memakan waktu beberapa menit. Tanganku bergerak cepat dan pasti. Makian dari balik pintu berhenti sejenak. Rupanya, mereka mendengarkan. Lalu Bu Lastri mulai menggedor pintu dengan keras. "Sarah, keluar dari sana sekarang juga. Jelaskan baik-baik. Di mana kamu menyembunyikan gelang itu? Kalau kamu tidak keluar, saya akan memanggil polisi. Mereka akan membawamu pergi." "Begitu, polisi?" Aku tersenyum dingin. "Itu yang saya harapkan." Aku mengangkat Lara, meraih tas jinjing, dan ransel, berjalan ke pintu, dan menarik napas dalam-dalam. Aroma darah yang kental memenuhi paru-paruku, lalu aku memutar kunci. Pintu segera didorong terbuka dari luar. Wajah Bu Lastri yang menyeringai marah muncul di celah. Melihatku dengan tas dan putriku dalam pelukanku, dia tertegun sejenak dan kemudian berteriak lebih keras. "Ada apa denganmu? Mau kabur, dasar pencuri? Hati nuranimu terganggu?" "Iya." Aku tidak mempedulikannya. Mendorong pintu terbuka dengan bahuku dan berjalan keluar. Pak Herman masih duduk di meja merokok. Melalui asap, tatapannya yang gelap tertuju padaku. Tari menghalangi jalanku di lorong, menyilangkan tangan dan menatapku dengan jijik. "Nah, kakak ipar, ada drama apa ini?" "Pergi dari rumah," suaraku rendah, bahkan serak, tapi dingin, "minggir dari jalanku." Tari tersentak oleh tatapanku, dan secara naluriah mengambil langkah ke samping. Aku berjalan melewatinya dengan Lara dan tas. Lara menyembunyikan wajahnya di bahuku, tangan kecilnya memeluk leherku erat-erat. Bu Lastri kembali sadar dan melompat maju, meraih tasku. "Jelaskan dirimu. Di mana gelang itu? Apakah kamu mengajari anak nakalmu itu mengambilnya? Kamu mau kabur dengan apa yang kamu curi? Kamu tidak akan lolos." Aku berhenti dan menatap tangannya, mencengkeram tali tas. Pipiku masih bengkak. Darah di bibirku mungkin belum mengering, tapi aku menatapnya lurus ke mata dan perlahan dengan jelas berkata, "Bu Lastri, dengarkan baik-baik. Pertama, Lara tidak mengambil gelang ibu. Kedua, jika ibu pernah menyentuh saya atau menghina putri saya lagi, aku berhenti." Tatapanku menyapu dirinya dan Pak Herman, yang sudah pucat. "Saya akan dengan senang hati memanggil polisi sendiri. Biarkan mereka menyelidiki apa yang merupakan penganiayaan dan kekerasan terhadap anak. Ibu mau memanggil polisi soal gelang itu? Silakan. Sambil itu, ajukan juga laporan terhadap saya. Saya akan menunggu."
Bu Lastri tertegun oleh kemarahan dingin di mataku. Tangannya tanpa sadar melepaskan tas. Aku memanfaatkan momen itu dan merebut tas dari tangannya. Pak Herman dengan paksa mematikan rokoknya di asbak. Dan sekarang kamu mengancam orang tua? Kamu benar-benar kehilangan semua rasa takut. Nanti kalau Theo pulang, kita lihat bagaimana dia akan menempatkanmu pada tempatnya. Kalau begitu biarkan dia datang, aku membalas sebagai kata terakhirku. Dan tanpa menoleh ke belakang, memeluk Lara, membuka pintu depan, dan berjalan keluar. Cahaya remang-remang tangga membanjiri kami. Di belakangku, keheningan mencekam, dan kemudian terdengar teriakan melengking Bu Lastri. Anak tidak tahu diri, durhaka pada orang tua. Dia mencuri dan masih berlagak sombong. Suara Tari seolah mencoba menenangkannya. Bu, jangan emosi, biarkan saja. Kita lihat dia akan berakhir di mana. Kalau dia berani sekali, kita lihat apakah dia akan kembali. Aku melangkah keluar dan membanting pintu di belakangku. Boom! Suara keras itu seolah memisahkanku dari tempat yang disebut rumah itu menjadi dua dunia yang berbeda. Lampu sensor gerak di tangga menyala, menerangi aku dan Lara. Putriku mengangkat wajahnya yang berlumuran air mata. Matanya yang besar dipenuhi kengerian dan kebingungan. Mama, kita mau kemana? Aku mencium kepalanya yang dingin dan botak. Aku menempelkan pipiku ke pipinya, memaksakan suaraku terdengar tenang. Sayang, jangan takut. Mama akan membawamu ke tempat yang sangat bagus di mana hanya ada kita berdua. Mau? Dia menatapku dengan malu-malu. Bagaimana dengan ayah? Ayah sedang kerja. Nanti kita bicara. Aku merasakan ada gumpalan di tenggorokanku. Aku memeluknya, meraih tas, dan mulai menuruni tangga. Suara langkah kakiku bergema di tangga kosong, berat tapi penuh tekad. Melangkah keluar dari gedung, hembusan angin musim dingin yang dingin menerpa wajahku. Aku menggigil dan menarik tudung Lara lebih jauh untuk menutupi kepalanya yang botak. Jalanan ramai. Lampu jalan mulai menyala. Orang-orang bergegas lewat, masing-masing dalam dunianya sendiri. Tak seorang pun dari mereka tahu apa yang baru saja dialami wanita dengan anak dalam pelukannya, pipi bengkak, dan tas jinjing itu atau kemana dia akan pergi sekarang. Tapi aku tahu, aku tidak bisa berhenti dan aku tidak bisa kembali ke tempat yang penuh fitnah, kekejaman, dan kekerasan itu. Aku tidak ingin kembali bahkan sedetik pun. Rasa sakit di wajahku, rasa darah, mata ketakutan putriku, dan tamparan memekakan telinga itu. Semuanya, seperti besi panas, membekas di hatiku. Di pinggir jalan, aku memanggil taksi daring. Sopir membantu menaruh tas di bagasi. Aku duduk di belakang dengan Lara. Mau kemana, Bu? Tanya sopir. Aku memberinya alamat sebuah motel murah yang jauh dari rumah kami, tapi dengan akses transportasi yang baik. Aku tahu tempat itu dari pekerjaan ketika perusahaan kami mengadakan acara di sana. Aku tahu itu bersih dan relatif aman. Mobil melaju, pemandangan di luar jendela mulai buram. Lara, yang tampaknya kelelahan karena menangis, dan terbebas dari suasana yang menyesakkan, sedikit rileks, bersandar padaku, dan segera tertidur. Tapi tangan kecilnya masih mencengkram erat sweaterku. Aku menatap wajahnya, yang sesekali berkedut dalam tidurnya, ke kepalanya yang botak, dan keputusasaan dingin di jiwaku digantikan oleh rasa sakit yang tajam. Tapi rasa sakit itu dengan cepat memberi jalan pada tekad yang kuat. Aku tidak akan memaafkan tamparan ini, dan Lara tidak akan dicap sebagai pencuri. Ponsel di sakuku bergetar. Itu Theo? Namanya menyala di layar. Aku menatapnya sampai layar gelap. Aku tidak menjawab. Pesan segera masuk. Sarah, ibu meneleponku. Dia bilang kamu membawa Lara dan pergi, bahwa kamu membuat keributan. Apa yang terjadi? Benarkah Lara mengambil gelang itu? Ibu sangat gugup. Cepat kembali dengan putri kita. Minta maaf. Kita ini keluarga. Tidak bisakah kita menyelesaikannya? Aku melihat pesan itu. Setiap kata membakar mataku, membuat keributan. Minta maaf. Keluarga. Aku perlahan menghapus pesan itu dan kemudian menambahkan nomornya ke daftar blokirku. Setelah melakukannya, aku mengangkat kepalaku dan melihat keluar jendela ke lampu kota yang terang dan asing.
Pipiku masih berdenyut, tapi tatapanku benar-benar dingin. Setibanya di motel, aku membayar, menggendong Lara yang tertidur, meraih tas, dan masuk ke lobi yang terang dan bersih. Sudah reservasi, Bu? Gadis di meja resepsionis tersenyum. Belum, jawabku. Saya butuh kamar double untuk 3 malam. Setelah mengisi formulir, aku membayar dengan kartu, mengambil kunci, dan masuk ke lift. Dinding cermin memantulkan keadaanku saat ini, rambut acak-acakan, pipi merah dan bengkak dengan luka di bibirku, tatapan lelah tapi surprisingly jernih, dan seorang gadis kecil botak yang tertidur dalam pelukanku. Lift naik, angka-angka di panel berganti. Aku menatap bayanganku di cermin dan tersenyum dingin. Keluarga Miller, Bu Lastri, Pak Herman, Tari, dan suamiku yang tidak mampu membedakan hitam dan putih. Ini belum berakhir. Lara tidur gelisah, terkejut dan bergumam dalam tidurnya. Tidak, jangan. Lara tidak mencuri. Aku duduk di tepi tempat tidur motel yang keras, membelainya dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk mencari apotek 24 jam terdekat di ponselku. Pipi yang bengkak perlu dikompres es, dan luka di bibirku sebaiknya diobati dengan salep. Tapi yang terpenting adalah menjaga kepala tetap dingin, tidak membiarkan rasa sakit dan kemarahan mengaburkan penilaianku. Aku memesan kapas, salep, dan kompres es untuk diantar. Sambil menunggu, aku dengan hati-hati mengelap wajah dan tangan Lara dengan handuk lembab. Ketika aku menyentuh kepalanya yang botak, tanganku mulai gemetar lagi. Putriku membuka matanya, melihatku, berbisik, "Mama," dan bersandar padaku lagi. "Tidur, sayang. Mama di sini," bisikku. Sarafku tegang. Aku tidak bisa bersembunyi di motel ini selamanya. Bu Lastri berani memfitnah Lara begitu terang-terangan, Pak Herman mengangkat tangan padaku, dan Theo mengirimiku pesan seperti itu. Semua itu karena mereka tahu keluargaku jauh. Aku sendirian, dan demi apa yang disebut kedamaian keluarga, aku selalu menahan semuanya. Mereka pikir aku akan menangis dan akhirnya kembali dengan kepala tertunduk karena rasa bersalah. Mungkin itu akan terjadi, tapi tamparan itu telah merobek semua keraguan dan kelemahan dariku. Pengiriman tiba dengan cepat. Aku menempelkan kompres es ke pipiku, dingin yang menusuk meredakan pembengkakan dan rasa terbakar sedikit, dan itu menjernihkan pikiranku. Lalu aku masuk ke kamar mandi dan di depan cermin dengan hati-hati mengobati luka di bibirku dengan antiseptik. Salep itu sedikit menyengat. Wanita di cermin menatapku dengan mata gelap, tanpa air mata, hanya dipenuhi kebencian yang dalam dan terpendam. Setelah mengobati luka, aku kembali ke kamar. Lara tidur lebih nyenyak sekarang. Aku pergi ke jendela dan menarik gorden. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, tapi cahaya itu tidak bisa menembus jiwaku. Aku membuka daftar kontak di ponselku, jariku meluncur di atas nama-nama dan berhenti pada 2, Joanna dan Martha. Joanna adalah teman sekamarku di kampus. Setelah lulus, dia gigih, mendapatkan gelar sarjana hukum, dan sekarang bekerja di firma hukum yang baik yang berspesialisasi dalam hukum perdata dan keluarga. Dia memiliki temperamen yang berapi-api, dan tidak tahan ketidakadilan. Martha adalah sepupuku, 5 tahun lebih tua, yang bekerja sebagai editor senior di publikasi berita daring berpengaruh. Dia adalah penulis yang tajam, memiliki jaringan kontak yang luas, dan yang terpenting, dia benci melihat yang kuat menindas yang lemah. Dulu, aku jarang meminta bantuan mereka. Aku selalu merasa tidak nyaman mengumbar masalah keluargaku, mengganggu orang lain. Tapi sekarang bukan saatnya untuk basa-basi. Aku menelepon Joanna terlebih dahulu. Setelah beberapa dering, dia mengangkatnya. "Hai Sarah." Kaget juga telepon jam segini. "Kangen ya?" Suara cerianya terdengar. Mendengar suara yang akrab itu, aku merasakan gumpalan di tenggorokanku lagi, tapi aku menahannya. "Joanna, aku dalam masalah. Aku butuh bantuanmu." Ada hening sejenak di ujung telepon. Suara Joanna langsung berubah. "Kamu di mana? Aman? Apa yang terjadi?" Aku menceritakan semuanya. Bagaimana aku kembali dari perjalanan dan melihat Lara dengan kepala botak, tentang gelang yang hilang, fitnah, makian dari Bu Lastri dan Tari,
dan bagaimana aku akhirnya kabur dengan putriku. Aku mencoba singkat, dan to the point. Suaraku tenang seolah aku menceritakan kisah orang lain. Ketika aku selesai, Joanna terdiam beberapa detik. Lalu aku mendengarnya menarik napas dalam-dalam. Ketika dia berbicara, suaranya dipenuhi kemarahan yang terkontrol. Keluarga bajingan macam apa itu? Mengangkat tangan pada wanita, mencukur kepala anak 3 tahun. Sarah, bagaimana wajahmu? Lara di mana? Bagaimana keadaannya? Aku baik-baik saja. Cuma memar parah. Lara ketakutan. Dia baru saja tidur. Aku berhenti. Joanna, aku ingin bercerai. Dan aku tidak bisa membiarkan Lara membawa label pencuri ini. Aku ingin mereka meminta maaf, membayar untuk perceraian ini. Tentu saja. Keluarga seperti itu patut dibuang ke tempat sampah, bukan untuk dijalani. Joanna memotong. Sarah, dengarkan aku. Kamu melakukan semuanya dengan benar. Keluar dari sana adalah yang terpenting. Kamu aman sekarang. Kirimkan alamatmu. Masalah utamanya adalah gelang itu. Mereka akan bersikeras sampai akhir bahwa Lara yang mengambilnya. Jika mereka menuduhnya dengan omong kosong itu, akan sangat sulit bagimu untuk memperjuangkan hak asuh dan pembagian harta Gonogini. Apakah kamu punya cara untuk membuktikan bukan Lara? Bukti langsung di dalam apartemen? Mungkin tidak. Tapi aku tahu Bu Lastri menjaga kotak perhiasan itu seperti nyawanya. Kuncinya selalu bersamanya. Lara secara fisik tidak bisa menjangkaunya atau membukanya. Dan selain itu, aku ragu, tapi kemudian mengatakannya, aku curiga itu Tari. Dia akhir-akhir ini sangat butuh uang, selalu di ponselnya, menghela napas, dan ketika ditanya, dia akan mengelak, dan Bu Lastri selalu melindungi putri kesayangannya. Bahkan jika dia tahu, dia mungkin akan menutupinya atau membantunya. Kecurigaan yang masuk akal, suara Joanna menjadi lebih tenang, beralih ke mode kerja. Sarah, aku ingat kamu pernah bilang kamu memasang kamera pengasuh kecil di ruang keluarga saat Lara ada pengasuhnya. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Itu benar. Ketika Lara baru berusia lebih dari setahun dan aku kembali bekerja, aku mempekerjakan pengasuh. Demi ketenangan pikiran, aku memasang kamera tersembunyi berbentuk buku di rak ruang tamu. Itu terhubung ke ponselku. Kemudian, pengasuh itu ternyata baik, dan aku lupa tentang kamera itu, tapi aku tidak pernah menurunkannya, dan itu masih terpasang. Aku hanya sudah lama tidak membuka aplikasinya. Ya. Aku menyalakannya dan melupakannya. Bagus sekali. Suara Joanna cerah. Masuk ke aplikasi sekarang juga. Periksa rekaman dari beberapa hari terakhir, terutama sekitar waktu gelang itu hilang. Jika ada rekaman Tari atau orang lain mengutak-atik kotak itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Juga, seharusnya ada kamera di lobi dan lift. Aku bisa bantu soal itu. Itu akan membutuhkan laporan polisi atau permintaan pengacara. Untuk saat ini, cari video dari apartemen, simpan, dan kirimkan kepadaku. Dan ingat, jangan ucapkan sepatah kata pun kepada siapapun di keluarga Miller. Jangan beritahu mereka. Oke, aku akan melakukannya sekarang. Dan satu hal lagi, tambah Joanna. Mulai sekarang, setiap komunikasi dengan keluarga Miller hanya melalui teks atau pesan, agar ada catatan. Jika mereka menelepon, rekam panggilannya, agar ada catatan. Memar di wajahmu, pergilah ke klinik darurat. Dapatkan laporan medis. Kepala Lara yang botak, jika kamu punya foto sebelum untuk dibandingkan, atau jika kamu bisa merekamnya mengalami mimpi buruk menunjukkan dia ketakutan, semua itu juga bukti. Kumpulkan semua yang membuktikan kekejaman, fitnah, dan kekerasan mereka. Instruksi Joanna jelas dan profesional. Itu seperti suntikan adrenalin. Joanna, terima kasih. Sudah, lupakan saja. Ada apa dengan formalitas di antara kita? Suaranya melembut. Sarah, kamu seharusnya sudah lebih tangguh sejak dulu. Untuk Lara dan untuk dirimu sendiri. Jangan takut. Aku bersamamu. Kamu dapatkan videonya dan aku akan menyiapkan surat pemberitahuan hukum. Segera setelah kita punya bukti,
Kita akan langsung ke polisi dan ke pengadilan untuk kasus pencemaran nama baik, penganiayaan, dan kekerasan terhadap anak, dan pada saat yang sama gugatan cerai. Biarkan mereka tenggelam. Setelah menutup telepon, aku merasa jauh lebih percaya diri. Aku segera membuka aplikasi kamera yang hampir terlupakan itu. Tanganku sedikit gemetar karena kegembiraan. Aku masuk. Perangkat itu daring. Aku memundurkan rekaman 5 hari ke hari aku berangkat dinas. Aku mempercepat rekaman. Apartemen yang akrab namun kini terasa asing muncul di layar. Aku melihat diriku pergi dengan koperku, Lara menangis dan meraihku, dan Bu Lastri menariknya dengan kasar. Hari-hari berikutnya sebagian besar adalah Bu Lastri dan Tari menonton TV dan mengobrol di ruang tamu. Lara bermain sendiri atau melakukan tugas-tugas kecil untuk neneknya, mengambilkan sandal dan hal-hal semacam itu. Dia tampak sangat pendiam, Pak Herman jarang muncul, selalu cemberut. Aku terus mempercepat, mataku terpaku pada layar. Dan kemudian 3 hari yang lalu sekitar jam 2 siang, Lara sedang tidur siang. Bu Lastri menerima telepon, meraih tas tangannya, dan pergi dengan tergesa-gesa. Hanya Tari yang tersisa di ruang tamu. Pertama, dia menggulir feed ponselnya, gelisah, dan kemudian tiba-tiba dia berdiri, pergi ke pintu kamar orang tuanya, melihat sekeliling, dan menyelinap masuk. Jantungku melonjak ke tenggorokanku. Sekitar 5 menit kemudian, Tari keluar. Di tangannya ada sesuatu yang kecil. Dia dengan cepat menyelipkannya ke saku jubah mandinya. Di wajahnya ada campuran ketegangan dan kelegaan. Dia melihat sekeliling lagi, duduk kembali di sofa, dan pura-pura terus menggulir ponselnya. 10 menit berlalu, dan Bu Lastri kembali. Tak lama kemudian, teriakan melengking terdengar dari kamarnya. "Gelang saya di mana?" Ini diikuti oleh suara benturan seolah seseorang membalikkan segalanya. Bu Lastri berlari ke ruang tamu, mengguncang Tari, yang dengan tatapan polos menggelengkan kepalanya. Lalu ibu mertuaku menyerbu kamar kami dan menarik Lara yang mengantuk dari tempat tidur, memulai interogasi. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya. Aku mempercepat hingga hari ini, beberapa jam sebelum kedatanganku. Bu Lastri memegang gunting rambut elektrik. Meskipun Lara berteriak dan melawan, dia menahannya dengan kuat dan mencukur rambutnya. Tari berdiri mengamati, kadang-kadang membantu memegangi kaki Lara yang memberontak. Video berhenti. Aku duduk membeku. Kemudian dingin itu meledak menjadi kemarahan mendidih. Buktinya tak terbantahkan. Tarilah yang mencuri gelang itu. Kepala botak itu adalah tindakan balas dendam yang jahat dan tidak adil oleh Bu Lastri. Dengan tangan gemetar, aku memotong fragmen kunci dari video, menyimpannya, mengunggahnya ke cloud, dan mengirimkannya ke Joanna. Setelah melakukannya, aku bersandar di kursiku, dan menarik napas dalam-dalam. Selanjutnya, aku menelepon sepupuku Marta. Ada suara bising di ujung telepon. Kedengarannya dia sedang di pesta. "Sarah, ada apa?" "Marta, pindah ke tempat yang lebih tenang." "Marta, aku dalam masalah. Aku butuh nasihatmu." Kali ini, suaraku lebih tenang. Setelah mendengarku, Marta bereaksi persis sama seperti Joanna. Suaranya naik 1 oktav. "Mereka gila? Aku akan datang sekarang juga." "Tidak perlu, Marta. Aku di motel. Aku aman." "Lara sudah tidur," kataku cepat. "Aku butuh bantuanmu. Tapi bantuanmu yang seperti ini." "Marta, tenang. Aku mengerti. Kamu ingin membawa opini publik ke dalam ini?" "Ya," aku menegaskan. "Pengadilan terlalu lama dan orang-orang seperti mereka. Yang paling mereka takuti adalah rasa malu. Aku ingin semua orang tahu apa yang mereka lakukan, terutama Tari. Dia sangat suka menjadi sorotan, berpura-pura menjadi sosialita di media sosial." Marta berpikir sejenak. "Oke, aku akan menangani bagian itu. Kirimkan semua bukti dengan detail pribadi yang disunting. Aku punya beberapa penulis hebat yang berspesialisasi dalam drama sosial dengan alur tak terduga ini. Kita akan fokus pada bagaimana nenek, yang membenci cucunya, memfitnah anak berusia 3 tahun, bagaimana kakek menganiaya menantunya, dan bagaimana adik ipar, seorang pencuri, merekayasanya.
Semua ini akan berdampak besar. Untuk platform, jangan khawatir. Aku akan mengurusnya. Aku janji mereka akan menjadi terkenal. Terima kasih, sepupu, kataku tulus. Kita keluarga. Jangan bilang begitu, Sarah. Kamu melakukan hal yang benar. Dengan orang-orang yang hanya mengerti bahasa kekerasan, kamu harus berbicara bahasa mereka. Jaga dirimu dan Lara. Tunggu kabar. Menutup telepon, aku meletakkan ponsel. Kamar itu sangat sunyi, hanya suara napas teratur Lara. Luka di wajahku masih sakit, tapi kepanikan dan perasaan kesepian hampir hilang. Aku kembali ke jendela, malam semakin larut, tapi gedung-gedung pencakar langit yang jauh masih berkelap-kelip dengan lampu. Aku tahu pertempuranku baru saja dimulai, tapi aku tidak sendirian lagi. Surat pemberitahuan hukum Joanna, gebrakan media Martha, dan bukti video yang tak terbantahkan di tanganku. Keluarga Miller, tunggu saja. Layar ponsel dalam kegelapan menyala dan gelap lagi. Aku tidak perlu melihat untuk tahu itu Theo atau Bu Lastri yang menelepon dari ponselnya. Aku meletakkan ponsel dalam mode senyap dan membalikkannya. Aku tidak ingin mendengar apapun dari keluarga Miller saat ini. Lara berbalik dalam tidurnya. Tangan kecilnya mencari bantal, menemukan tanganku. Dia segera melingkarkan tangannya seperti tanaman rambat dan bergumam, "Mama." Aku membelainya dengan lembut. Tekad yang datang setelah menemukan bukti kembali digantikan oleh kesedihan pahit. Begitu kecil dan sudah menghadapi begitu banyak kejahatan. Aku tidak bisa menyerah pada kelemahan, kataku pada diriku sendiri. Kelembutan dan rasa hormat tidak akan mencapai apapun. Itu hanya akan menjamin Lara masa depan di mana dia hidup dengan label pencuri dan ancaman tamparan yang konstan. Begitu hari menjelang pagi, aku terbangun. Pipiku semakin bengkak, memarnya lebih jelas. Dan luka di bibirku ditutupi keropeng gelap. Aku mencuci muka dengan air dingin. Rasa sakit yang membakar membangunkan aku sepenuhnya. Lara juga terbangun. Dia duduk di tempat tidur menatap bingung ke kamar yang tidak dikenalnya. Lalu tatapannya jatuh ke wajahku, dan bibirnya berkerut ingin menangis. "Mama?" Wajah Mama sakit? Tidak lagi. Aku memaksakan senyum dan dengan lembut membelai kepalanya yang botak. "Lara, lapar? Ayo, Mama akan belikan sesuatu yang enak. Ada susu, muffin, dan donat kesukaanmu." Mendengar kata donat, putriku bersemangat, tapi kemudian dia menunduk. "Nenek akan memarahi kita," bisiknya. "Tidak, tidak akan." Aku berlutut dan menatapnya lurus ke mata. "Lara, ingat kita tidak melakukan kesalahan apapun. Nenek dan bibi yang bertingkah buruk. Mama akan melindungimu, tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Untuk saat ini, kita akan tinggal di sini, oke?" Dia mengangguk. Tangan kecilnya menyentuh kepalanya yang botak dan matanya kembali memerah. "Jelek? Aku jelek, Mama." Menelan gumpalan di tenggorokanku, aku memakaikan biani lembut di kepalanya. "Lara kita, bahkan dengan biani, adalah yang tercantik. Setelah semua ini selesai, Mama akan membiarkan rambutmu tumbuh panjang. Kita akan mengepangnya bersama." Aku memandikannya dan kami turun untuk sarapan. Makanan lezat dan janji-janjiku sedikit memperbaiki suasana hatinya. Kembali di kamar, aku membuka laptopku untuk menata pikiranku. Joanna, setelah menerima video, menjawab singkat. "Diterima, buktinya bagus. Menunggu kabar selanjutnya." Aku tahu dia sudah menyiapkan dokumen untuk polisi atau mengirim surat pemberitahuan hukum dari Martha. Belum ada kabar. Bekerja dengan media butuh waktu. Menunggu adalah bagian yang paling menyiksa, terutama ketika ponselmu mulai dibombardir dengan panggilan dari nomor tak dikenal dan banjir permintaan pertemanan di Messenger dari kerabat Theo. Pesan-pesan itu semua sama. "Sarah, aku dengar kamu bertengkar dengan ibu. Kenapa kalian bersikap seperti orang asing? Kembali saja. Theo sangat khawatir, anak itu masih sangat kecil. Jangan membuat keputusan gegabah." Aku mengabaikan semuanya. Tapi aku menyadari keluarga Miller mulai gelisah. Mereka mulai melibatkan kerabat untuk mencoba membujukku kembali. Rupanya, mereka pikir aku masih Sarah yang dulu, yang akan menanggung apapun demi kedamaian keluarga. Sekitar tengah hari,
Telepon berdering dari nomor telepon rumah. Halo, apakah ini Sarah Miller? Suara itu adalah seorang wanita parubaya yang sedikit akrab dengan nada resmi. Ya, ini saya. Saya Bu Wati, Direktur Layanan Perlindungan Anak setempat. Aku tersenyum dingin, mereka cepat sekali. Sudah melibatkan KPA? Selamat pagi, Bu Wati. Suaraku tenang. Ah, Sarah, begini. Bu Wati menghela napas. Nada suaranya mendamaikan. Ibu mertuamu, Bu Lastri, dan suamimu, Theo, datang kepada kami pagi ini untuk mengeluh tentang konflik keluarga. Mereka bilang kamu meninggalkan rumah dengan anak itu dan bahkan membawa barang berharga bersamamu. Pokoknya, kekacauan besar. Keluarga orang lain, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tentu saja. Tapi kami di sini berusaha menjaga kedamaian. Mungkin kamu bisa kembali dengan putrimu dan kita bisa duduk dan berbicara dengan tenang. Kalian keluarga. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ibu mertuamu mengakui dia keterlaluan ketika dia mencukur kepala cucunya. Tapi dia juga kesal tentang gelang itu. Itu pusaka, kamu tahu. Bu Wati, aku memotong. Apakah Anda menyadari semua keadaannya? Tahukah Anda bahwa mereka tidak hanya mencukur kepala putri saya yang berusia 3 tahun tanpa dasar apapun, tetapi juga memfitnahnya, menyebutnya pencuri, tidak berguna, dan sampah. Tahukah Anda bahwa Pak Herman, ayah mertua saya, menganiaya saya ketika saya mencoba melindungi putri saya dan menjatuhkan saya? Ada keheningan beberapa detik di ujung telepon. Suara Bu Wati menjadi malu. Yah, tentang itu, Theo dan ibunya tidak merinci. Tapi Sarah, orang yang lebih tua kadang-kadang emosi. Mereka mengatakan hal-hal dalam kemarahan. Penganiayaan fisik, tentu saja, itu tidak benar. Tapi sebagai yang lebih muda, kita seharusnya, Bu Wati. Aku memotong lagi, suaraku tegas. Ini bukan emosi atau kata-kata dalam kemarahan. Ini adalah kekerasan terhadap anak, pencemaran nama baik, dan kekerasan dalam rumah tangga. Saya sudah mengumpulkan bukti untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum. Jika KPA ingin membantu rekonsiliasi, maka tolong minta mereka untuk memberikan permintaan maaf tertulis atas penghinaan terhadap putri saya dan atas penganiayaan terhadap saya, serta jaminan bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi. Selanjutnya, gelang itu tidak diambil oleh putri saya, dan saya punya bukti siapa pelakunya. Sampai pencuri yang sebenarnya mengaku dan mengembalikan apa yang dicuri, saya tidak melihat gunanya duduk di meja perundingan. Bu Wati terkejut dengan ketegasanku, bergumam sesuatu tentang perlu memverifikasi semuanya dan menutup telepon. Aku meletakkan telepon. Aku tahu ini hanyalah gelombang tekanan pertama, dan memang, sore harinya, Theo menelepon dari nomor baru. Kali ini, tidak ada jejak kedamaian dalam suaranya, hanya kemarahan yang tertahan dan ketidaksabaran. Sarah, cukup sudah permainan ini. Ibu sakit karena kamu. Apa yang kamu inginkan? Itu hanya salah paham. Apakah kamu benar-benar harus menghancurkan keluarga? Lara masih sangat kecil dan kamu menyeretnya keliling motel. Apa menurutmu itu normal? Kembali segera. Salah paham? Suaraku di telepon begitu tenang sampai mengejutkan diriku sendiri. Theo, mereka mencukur kepala putrimu dan menyebutnya pencuri. Istrimu dianiaya oleh ayahmu. Dan kamu menyebut itu salah paham? Ibumu sakit, tapi luka di wajahku dan ketakutan di mata Lara tidak penting bagi siapapun. Ayah emosi. Ibu juga kesal. Gelang itu hilang. Di rumah, Lara satu-satunya anak, mereka mencurigainya. Lalu kenapa? Kamu baik-baik saja sekarang. Rambut Lara akan tumbuh kembali. Tidak bisakah kamu lebih memaafkan, Theo? Aku memotong omongannya. Tidak. Di matamu, aku harus selalu memaafkan dan sabar. Tapi tidak kali ini. Dan omong-omong, putrimu tidak mengambil gelang itu. Aku punya bukti. Jadi, suruh adikmu bersiap-siap untuk menjelaskan diri kepada polisi. Apa yang kamu bicarakan? Tari? Bagaimana bisa dia? Suara Theo tercekat seolah seseorang mencekiknya. Aku tidak mendengarkan lagi. Aku menutup telepon.
Dunia menjadi sunyi lagi. Tak lama kemudian, Joanna menelepon. Dalam suaranya, ada nada kegembiraan dan kemarahan dingin. Sarah, surat pemberitahuan hukum, sudah kukirim atas namaku sebagai perwakilanmu kepada keluarga Miller. Isinya tuntutan pertama agar Pak Herman dan Bu Lastri memberikan permintaan maaf tertulis atas kekerasan dan perlakuan buruk terhadapmu dan atas penghinaan serta pelecehan terhadap Lara, serta mengganti biaya medis dan penderitaan emosional. Tuntutan kedua agar Tari secara terbuka meminta maaf kepada Lara atas pencurian dan pencemaran nama baik, serta mengembalikan gelang atau nilainya. Pemberitahuan ketiga menginformasikan bahwa kamu memiliki bukti, termasuk rekaman video. Dalam kasus ketidakpatuhan, kami akan segera melanjutkan ke polisi dengan gugatan pencemaran nama baik dan penganiayaan, serta permohonan cerai. Juga, tambah Joanna, mengetahui mereka mungkin berpura-pura tidak menerima apapun, aku mengirim poin-poin utama pemberitahuan melalui pesan teks ke ponsel Theo dan orang tuanya. Aku rasa keadaan di sana sekarang memanas. Begitu Joanna selesai, ponselku meledak dengan notifikasi. Kali ini, bukan panggilan, melainkan pesan di Messenger. Aku membukanya. Itu Theo menulis dari akun ibunya, serangkaian pesan suara. Aku memutar yang pertama. Makian melengking dan penuh tangisan Bu Lastri. Sarah, dasar anak durhaka. Kamu berani menyewa pengacara untuk menuntut kami? Dan di atas itu semua, kamu memfitnah Tari. Sungguh orang yang keji. Video apa ini? Palsu. Kamu memalsukan semuanya. Aku yang akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Selanjutnya, suara Theo yang terengah-engah. Sarah, hapus video itu sekarang juga. Bagaimana kamu bisa sekejam ini, Tari, sebagai adik iparmu? Apakah kamu benar-benar harus menyeretnya ke dalam lumpur? Kembali, mari kita bicara. Lalu suara Tari yang melengking dan ketakutan. Kakak ipar. Kakak ipar. Kakak salah paham, bukan aku yang mengambil gelang itu. Benarkah? Video? Sudutnya tidak bagus. Jangan lakukan hal bodoh. Kita keluarga. Aku tidak membalas. Aku hanya mendengarkan dalam diam saat kemarahan awal mereka berubah menjadi kepanikan dan alasan. Dan akhirnya, sebuah pesan teks yang mengungkapkan keinginan Bu Lastri untuk menyerah. Sarah, ibu salah. Ibu seharusnya tidak memotong rambut Lara. Itu spontan. Kembali saja. Jangan mengumbar masalah kita di depan umum agar orang tidak menertawakan kita. Ayah Theo juga menyesal. Menyesal? Aku menyentuh pipiku yang masih sakit. Tidak, mereka tidak menyesal atas apa yang mereka lakukan pada kami. Mereka takut akan surat pemberitahuan hukum, video, dan pengungkapan publik. Saat aku merenung, sepupuku Martha menelepon. Suaranya cepat dan profesional. Sarah, aku kirim draft artikelnya ke emailmu. Lihat apakah ada yang perlu diperbaiki atau dihapus. Judul sementara, anak 3 tahun dicap pencuri. Nenek mencukur kepalanya, kakek menganiaya ibu. Kamera pengasuh mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Aku sudah mengatur dengan beberapa platform dengan lalu lintas tinggi. Nanti malam jam 8, ceritanya tayang. Aku rasa keluarga mertuamu akan mengalami masa sulit. Aku membuka email dan dengan cepat membaca artikel itu. Martha benar-benar profesional. Teksnya tajam. Fakta-fakta disajikan dengan jelas, logis, dan tak terbantahkan. Penekanannya adalah pada ketidakberdayaan dan kepolosan Lara, kekejaman dan kezaliman keluarga suaminya, kejutan tak terduga dari pencurian dan fitnah adik ipar, serta keputusan berani sang ibu untuk melindungi anaknya. Detail pribadi aku dan Lara disembunyikan, tapi bagi siapapun yang mengenal, akan jelas siapa yang dimaksud. Sempurna. Tidak perlu perubahan, jawabku. Bagus. Kalau begitu nanti malam jam 8, pertunjukan dimulai. Martha tertawa. Jaga dirimu dan tetap ikuti beritanya. Setelah menutup telepon, aku mendekati jendela. Matahari terbenam, mewarnai kota dalam nuansa merah dan emas. Aku mengangkat Lara, yang sedang bermain dengan beberapa balok bangunan, dan mencium kepalanya yang tertutup biani. Badai sedang mendekat, tapi kali ini Lara dan aku bukan daun yang bergetar tertiup angin.
Malam tiba, kota menyala. Di kamar, hanya lampu tidur yang menyala, menciptakan remang-remang lembut. Lara makan sedikit, menonton beberapa kartun, dan lelah dari beberapa hari terakhir, tertidur lebih awal. Aku duduk di tepi tempat tidur, cahaya dari layar ponselku menerangi wajahku, terus-menerus memperbarui umpan berita dan grup lokal populer. Tepat pukul 8 malam, seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, gelombang mulai. Pertama, aku melihat artikel itu di halaman utama platform media tempat Martha bekerja. Judulnya bahkan lebih mencolok daripada di draft. Pencuri 3 tahun, nenek mencukur kepala cucu, kakek menganiaya menantu. Kejutan mengejutkan terekam video. Di bawah judul ada ilustrasi. Meskipun wajahku dan Lara sengaja diburamkan, profil jahat Bu Lastri, siluet Pak Herman yang kabur mengangkat tangannya, dan tangkapan layar dari kamera, di mana Tari menyelinap keluar dari kamar memberikan kesan yang kuat. Artikel itu dengan gaya dokumenter menggambarkan peristiwa secara rinci. Kata-katanya objektif, tapi makna tersirat dan kemarahan yang benar yang terpancar dari baris-baris itu mampu mengguncang setiap pembaca. Penekanannya adalah pada kekejaman ibu mertua, kekerasan ayah mertua, pencurian dan pencemaran nama baik adik ipar, dan keputusan tegas sang ibu untuk melindungi putrinya. Di akhir, fragmen rekaman video yang diedit tanpa suara dilampirkan. Momen-momen kunci Tari mencuri gelang, kebrutalan Bu Lastri, gestur Pak Herman mengangkat tangan ditandai dengan lingkaran merah yang jelas mengerikan. Hampir bersamaan dengan publikasi, sebuah pesan dari Joanna tiba. Artikelnya terbit, efeknya akan berkembang sangat cepat. Tetap bisa dihubungi, tapi kecuali aku dan Martha, jangan menjawab panggilan apapun dari keluarga Miller atau kenalan mereka. Jika mereka mengganggumu, segera beritahu aku. Itu juga bukti. Aku membalas, dimengerti, dan kembali menatap ponsel. Komentar-komentar pada artikel itu bertambah dengan kecepatan yang memusingkan. Ya Tuhan, ini terjadi di abad 21? Membenci cucu sampai mencukur kepala anak 3 tahun, dan menyebutnya pencuri. Aku menangis melihat fotonya dengan kepala botak berpegangan pada ibunya. Nenek ini iblis. Dan ayah mertua lebih parah lagi. Mengangkat tangan pada wanita, menantunya sendiri. Adik iparnya, betapa menjijikkan. Mencuri dari ibunya sendiri dan menyalahkan keponakan 3 tahun. Di mana hati nuraninya, ibu itu melakukan hal yang benar. Begitulah caranya, kumpulkan bukti dan masukkan mereka ke penjara. Biarkan mereka menghabiskan waktu di balik jeruji besi. Cerita ini luar biasa. Dari wajah ibu mertua ini, Anda bisa tahu dia ular, dan adik iparnya sama saja. Bisakah ada yang mencari tahu siapa keluarga ini? Beri alamatnya, nomor teleponnya. Biarkan mereka tahu apa itu cyberbullying juga. Aku mendukung perceraian. Lari dengan anak jauh-jauh dari sarang itu. Apakah mereka sudah melapor polisi? Dengan kekerasan dalam rumah tangga dan pencemaran nama baik, itu sudah cukup untuk hukuman berat. Di antara komentar-komentar yang marah, sesekali muncul frasa seperti, setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Atau, dalam pertengkaran, kedua belah pihak selalu bersalah, tetapi segera tenggelam oleh gelombang kemarahan. Artikel itu menyebar dengan cepat melalui grup Facebook lokal dan saluran Telegram. Jumlah tampilan dan bagikan tumbuh secara eksponensial. Aku menyadari bahwa Martha telah memobilisasi sumber dayanya, tapi kecepatan seperti itu melampaui dugaanku. Kekuatan media sosial terwujud di depanku untuk pertama kalinya begitu jelas dan ganas. Ponselku mulai bergetar lagi. Kali ini bukan nomor tak dikenal dari keluarga Miller, melainkan banjir panggilan dan pesan dari nomor tak dikenal. Mereka adalah jurnalis yang menginginkan wawancara. Mereka adalah orang-orang yang mendukung, menyatakan solidaritas mereka, tapi sebagian besar adalah sumpah serapah dan ancaman yang ditujukan kepada keluarga Miller. Pak Tua Herman jatuh mati saja. Bu Lastri, orang seperti Anda tidak pantas menjadi nenek. Saya berharap Anda mengalami masa tua yang kesepian dan menyakitkan. Tari, mencuri dari ibumu, memfitnah keponakanmu. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Apakah rekan kerjamu tahu? Kami sudah memberitahu bosmu. Tunggu polisi. Sungguh horor. Theo,
Apakah kamu laki-laki atau bukan? Melihat istri dan putrimu dihina dan membenamkan kepalamu di pasir. Penakut, jelas. Internet yang maha kuasa. Melalui detail yang diburamkan dalam alamat, telah mengidentifikasi gedung apartemen Miller, tempat kerja Theo, perusahaan tempat Tari bekerja, dan bahkan pusat komunitas tempat Bu Lastri mengikuti kelas menari. Informasi ini terus menyebar. Aku menonaktifkan notifikasi untuk panggilan dan pesan dari nomor tak dikenal, hanya menyisakan Messenger, obrolan dengan Joanna dan Martha Henning. Mereka menunggu, mengamati peristiwa yang sedang terjadi. Tapi Messenger Theo, setelah beberapa jam hening, meledak lagi. Kali ini, hanya pesan suara. Aku memutarnya. Suara Theo bergetar karena marah. Sarah, kamu melakukan ini? Apa yang ada di internet? Itu kamu? Kamu gila? Kamu ingin menghancurkan seluruh keluarga kita? Lalu terdengar tangisan putus asa Bu Lastri. Ada banyak suara latar, kedengarannya seperti orang berteriak di luar. Sarah, dasar pembunuh tak berperasaan. Kenapa kamu melakukan ini pada kami? Bagaimana kami harus menghadapi tetangga kami sekarang? Hapus semuanya dari internet sekarang juga. Hapus. Kamu ingin mengantar kami ke kuburan? Napas berat dan geraman tertahan Pak Herman. Menjijikkan. Sungguh memalukan bagiku. Suara Tari dipenuhi air mata dan ketakutan yang jelas. Kakak ipar, aku bersalah. Akulah yang mengambil gelang itu. Aku mencurinya. Aku menjualnya untuk membayar pinjaman online. Beritahu mereka di internet untuk berhenti menyerangku. Jangan datang ke tempat kerjaku. Aku mohon, kumohon. Mereka akan memecatku, kakak ipar. Maafkan aku. Dalam pesan terakhir, Tari hanya terisak, benar-benar hancur. Aku mendengarkan semuanya dengan ekspresi datar. Tak ada satupun emosi yang bergejolak di jiwaku. Mereka seharusnya memikirkan itu sebelumnya. Aku tidak membalas pesan apapun. Aku hanya meneruskan pesan suara di mana Tari mengakui pencurian itu kepada Joanna dan Martha. Joanna membalas, diterima. Rantai bukti semakin kuat dan kuat. Martha mengirim emoji tersenyum. Badai internet terus berlanjut. Seseorang menemukan profil media sosial Tari, mengambil semua fotonya di mana dia pamer tas, perjalanan, berpura-pura menjadi intelektual, dan sekarang mereka mengejeknya, menyarankan dia hidup mewah dengan uang dari gelang ibunya yang dijual. Seseorang menelepon tempat kerja. Theo menanyakan tentang integritas moral dan situasi keluarganya, dan yang lain hanya berkumpul di depan pintu mereka. Mereka mengatakan seseorang bahkan melempar telur ke pintu mereka dan menempelkan salinan artikel di sana. Larut malam setelah pukul 11, ponselku berdering lagi, kali ini nomor telepon rumah lokal. Aku ragu tapi menjawab, itu suara Theo, tapi tidak ada jejak agresi sebelumnya. Itu serak, lelah, bahkan ada nada memohon. Bisakah kamu meminta orang-orang di internet itu berhenti? Orang tuaku tidak tahan. Tari pingsan sekali. Ada kerumunan di depan pintu, seseorang menggedor. Kami memanggil polisi. Mereka datang membubarkan. Tapi sejam kemudian, yang lain muncul. Sarah, aku memintamu. Aku memohon padamu. Aku diam. Theo menunggu beberapa detik, suaranya menjadi lebih rendah, teredam. Aku tahu. Tari salah. Orang tuaku keterlaluan. Aku akan membawa mereka. Mereka akan meminta maaf padamu dan Lara. Kamu hanya perlu menghapus artikel itu, kumohon. Kita akan menyelesaikan semuanya. Pulanglah dengan Lara. Kita akan menyelesaikan semuanya. Aku janji, Theo. Aku mulai berbicara. Suaraku di kamar motel yang sepi terdengar sangat jelas dan dingin. Apa yang akan kamu janjikan? Dengan tangan ayahmu, yang dia gunakan untuk memukulku? Kata-kata ibumu, yang dia gunakan untuk menghina Lara? Atau kelemahan sesaat Tari yang mencuri dan memfitnah? Di ujung telepon, hanya ada napas berat. Aku tidak menerbitkan artikel itu dan aku tidak punya cara untuk menghapusnya, lanjutku. Mengenai internet, kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Jika orang tuamu tidak mengajarkan kebenaran sederhana ini, maka sekarang masyarakat akan mengajarkanmu. Sarah,
Jangan melebih-lebihkan. Theo tampaknya meledak lagi, tapi dengan cepat tenang. Apakah kita benar-benar harus sampai sejauh ini? Lara masih kecil. Dia butuh keluarga yang lengkap. Keluarga yang lengkap? Aku hampir tertawa. Pipiku yang tegang merespons dengan rasa sakit. Nenek yang menyebutnya pencuri dan sampah. Kakek yang memukul ibunya. Bibi yang mencuri dan memfitnah. Dan ayah yang selalu berpikir istrinya membuat keributan dan tidak cukup memaafkan. Theo, katakan padaku, apakah Lara butuh keluarga yang lengkap seperti itu? Theo terdiam. Surat pemberitahuan hukum, kamu sudah menerimanya. Tuntutanku jelas tertera di sana. Kamu ingin bernegosiasi? Kamu bisa datang ketika seluruh keluargamu, terutama orang tuamu dan adikmu, memahami apa yang mereka lakukan dan bersedia membayar atas tindakan mereka. Lalu suruh pengacaramu menghubungi pengacaraku. Aku berhenti. Dan satu hal lagi, jangan ganggu aku atau Lara lagi. Satu panggilan lagi, satu pesan lagi, atau upaya untuk menemukan kami, dan aku akan menganggapnya sebagai pelecehan dan menyerahkan bukti kepada polisi dan pengadilan. Itu saja. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu balasan, aku menutup telepon dan memblokir nomor itu. Aku meletakkan ponsel, berjalan ke jendela, dan membuka tirai. Kota terus berkelap-kelip dengan lampu. Aku tahu bahwa malam ini bagi setiap anggota keluarga Miller akan menjadi malam tanpa tidur, kemarahan, ketakutan, penghinaan, penyesalan. Semua perasaan ini akan menggerogoti mereka seperti cacing, dan kami, Lara dan aku, di kamar motel yang tenang dan lebih aman ini akhirnya bisa bernapas lega. Badai telah bangkit, tapi kali ini kami berada di episentrumnya, di mana ketenangan aneh berkuasa. Rasa balas dendam bukanlah kesenangan yang sesaat, tetapi proses yang mirip dengan perlahan memotong daging dengan pisau tumpul. Anda menyaksikan lawan Anda perlahan hancur sementara Anda dengan tenang memegang gagangnya. Dan ini baru permulaan. Keesokan paginya, aku terbangun karena panggilan dari Joanna, suaranya setelah malam yang gelisah, tapi ceria. Sarah, kamu melihat berita? Kompleks apartemenmu ada di berita pagi lokal. Wajah-wajahnya diburamkan, tapi siapapun yang tahu akan mengerti. Tadi malam, seseorang mengecat merah pintu keluarga Herman dan menulis, keluarga pencuri dan sadis. Petugas kebersihan menghabiskan sepanjang pagi membersihkannya. Perusahaan tempat Tari bekerja, teleponnya tidak berhenti berdering. Mereka bilang dia bahkan tidak masuk kerja hari ini. Di tempat kerja Theo, bosnya juga berbicara dengannya. Mereka tidak mengatakan apa-apa secara langsung, tapi mereka mengisyaratkan bahwa dia harus menyelesaikan masalah keluarganya dan tidak mencoreng citra institusi. Aku mendengarkan ini tanpa banyak emosi. Aku hanya bertanya, bagaimana dengan polisi? Aku akan pergi ke kantor polisi pagi ini. Aku akan membawa video, laporan medismu, dan rekaman di mana Tari mengakui pencurian itu. Kasus ini bisa diperlakukan sebagai konflik keluarga dan kasus penganiayaan dan pencemaran nama baik yang disengaja. Kita akan lihat reaksi mereka. Dan juga, aku sudah menyusun draft proposal penyelesaian perceraian, perjanjian tanggung jawab orang tua, pembagian harta gonogini, dan kompensasi. Kita tidak akan membiarkan apapun luput, kita akan lihat bagaimana mereka berperilaku hari ini dan menyesuaikan detailnya. Joanna, terima kasih. Kamu melakukan banyak hal untukku, gumamku. Sudah, lupakan. Kita lihat bagaimana mereka akan memohon belas kasihanmu. Joanna tertawa dan menutup telepon. Lara juga terbangun, mengucek matanya, duduk, dan hal pertama yang dia lakukan adalah menyentuh kepalanya yang botak, mengerutkan bibirnya. Aku bergegas memakaikan biani baru padanya dengan telinga kelinci panjang. Melihat dirinya di cermin, dia akhirnya tersenyum. Kami baru saja mandi dan hendak memesan sarapan ketika telepon berdering lagi. Kali ini nomor telepon rumah yang sama sekali tidak dikenal. Aku ragu lalu mengangkatnya tapi tetap diam. Di ujung telepon, suara Pak Herman yang kering tanpa sedikit pun kemarahan kemarin seolah dia sudah menua 10 tahun dalam semalam. Sarah, ini Bapak. Aku tetap diam. Dia menunggu beberapa detik dan tidak mendengar jawaban terpaksa melanjutkan. Nada suaranya serendah dan terhina yang pernah kudengar. Kemarin,
Kemarin saya salah. Saya seharusnya tidak mengangkat tangan padamu. Saya minta maaf. Ibu mertuamu. Dia juga menyadari dia salah. Dia seharusnya tidak melakukan itu pada Lara. Dan anak nakal itu. Tari. Saya memukulnya. Gelang itu. Dia menjualnya. Membayar hutangnya. Uangnya. Kita akan kumpulkan. Kembalikan padamu. Mungkin kita bisa melupakan ini saja. Kita keluarga. Kita sendiri. Yang di internet itu. Bisakah kamu menghapusnya entah bagaimana? Kita tidak bisa keluar rumah. Reporter usil. Beberapa preman. Tekanan darah ibu mertuamu melambung tinggi. Aku mendengarkan dalam diam. Ketika dia selesai, aku perlahan berkata, pertama, saya bukan putri Anda. Jangan sebut diri Anda ayah saya. Kedua, permintaan maaf harus dilakukan secara langsung dan tulus, bukan dengan dua kata melalui telepon. Ketiga, gelang itu urusan Anda. Bagaimana Anda memperbaiki kerusakannya juga urusan Anda. Keempat, apa yang ada di internet tidak saya kendalikan. Ketika Anda melakukan apa yang Anda lakukan, Anda seharusnya memikirkan konsekuensinya. Pak Herman tampaknya ingin meledak, tapi menahan diri, bernapas berat. Jadi apa yang kamu inginkan? Mengantar saya dan orang tua ke kuburan? Menghancurkan adik iparmu? Adik iparku? Aku tersenyum. Tari, ketika dia mencuri dan memfitnah putri saya yang berusia 3 tahun, apakah dia menganggap dirinya adik ipar saya? Ketika Anda menyebut Lara pencuri dan sampah, apakah Anda menganggapnya cucu Anda? Pak Herman, saya tidak menghancurkan Anda. Saya hanya menuntut keadilan untuk putri saya dan untuk diri saya sendiri. Keadilan, gumamnya. Keputusasaan terdengar dalam suaranya. Kami sudah minta maaf. Kami akan mengembalikan uangnya. Apakah itu tidak cukup? Katakan apa yang harus kami lakukan? Hari ini jam 2 siang di kantor hukum Joanna Mscheto. Aku mendikte alamatnya. Anda, Bulastri, Tari, dan Theo, kalian semua harus ada di sana. Datanglah dengan penyesalan yang tulus. Kami tidak akan menunggu yang terlambat. Dan satu hal lagi, jangan berani-berani bermain-main atau mencoba mengikuti saya atau Lara. Jika tidak, lain kali Anda akan berbicara dengan polisi. Tanpa menunggu jawaban, aku menutup telepon dan memblokir nomor itu. Lara mengangkat wajah kecilnya kepadaku. Mama? Itu siapa? Bukan siapa-siapa yang penting. Aku mencium dahinya. Lara, siang ini, Mama harus keluar untuk mengurus beberapa hal. Bibi Joanna akan bermain denganmu di ruang anak-anak di bawah. Oke? Joanna sudah memberitahuku bahwa selama negosiasi, asistennya bisa menjaga Lara. Lara mengangguk dan bertanya, Mama mau memukul orang jahat itu? Aku menatap matanya yang jernih dan mengangguk. Ya? Mama akan memukul orang jahat itu agar mereka tidak berani menyakiti kita lagi. Pukul 13.50, aku memasuki gedung kantor tempat praktik Joanna berada. Dia sudah menungguku di lobi dengan setelan rok yang sempurna, riasan yang sempurna, dan tatapan yang tajam. Dia mengangguk padaku. Ayo. Mereka sudah ada di ruang rapat. Mereka terlihat seperti habis disiksa. Dia menyerahkan sebuah map. Ini proposal penyelesaian perceraian. Aku sudah menandai poin-poin penting, dan ini daftar kemungkinan pelanggaran mereka, termasuk perhitungan awal kompensasi. Ambil saja. Kamu tidak perlu membacanya. Ini lebih untuk tekanan psikologis. Aku mengambil map tebal itu seolah itu adalah perisai. Lift naik, angka-angka berganti, jantungku berdetak stabil dan kuat. Mendorong pintu ruang rapat terbuka, aku melihat keempatnya serempak menoleh padaku. Theo duduk paling dekat dengan pintu, tidak bercukur dengan mata cekung. Melihatku, dia menggerakkan bibirnya tapi tidak mengatakan apa-apa. Pak Herman dan Bulastri duduk di tengah, keduanya terlihat seperti sayuran layu. Mata Bulastri bengkak. Dia terus-menerus terisak, menghindari tatapanku. Tari meringkuk di sudut terjauh, berantakan, pucat. Tatapannya terpaku pada meja, dan dia gemetar di sekujur tubuhnya. Joanna masuk di belakangku, auranya luar biasa. Dia pergi ke ujung meja dan dengan bunyi tajam meletakkan tas kerjanya.
Kita semua di sini. Saya pengacara Sarah Miller, Joanna Mscheto. Kita berkumpul di sini hari ini untuk bernegosiasi mengenai tindakan pencemaran nama baik, penghinaan, dan pelecehan terhadap Sarah Miller dan putrinya, Lara, serta penganiayaan terhadap Sarah Miller, dan sebagai konsekuensinya untuk membahas opsi penyelesaian dan pemahaman. Suaranya tenang, tapi setiap kata seperti palu kecil yang memukul saraf orang-orang yang duduk di depannya. Bu Lastri ingin mulai menangis, tapi Pak Herman menyikutnya dan dia menahan diri. Joanna mengisyaratkan aku untuk duduk. Lalu, dia membuka buku catatannya dan langsung ke intinya. Pertama, saya meminta Tari Miller untuk membuat permintaan maaf resmi kepada Sarah Miller dan keponakannya Lara atas pencurian gelang emas Ibu Lastri dan pencemaran nama baik yang menyertai seorang anak berusia 3 tahun. Saya menarik perhatian Anda pada fakta bahwa kami memiliki rekaman audio pengakuan Anda serta rekaman video sebagai bukti. Tari tersentak dan mengangkat kepalanya. Wajahnya menjadi semakin pucat. Air mata mengalir. Dia menatap Theo lalu orang tuanya, tapi hanya menemukan tatapan mengelak dan tekanan diam. Gemetar, dia berdiri, membungkuk padaku, dan berbisik, "Kakak ipar, maafkan aku. Aku yang mencuri gelang itu. Aku memfitnah Lara. Ini salahku. Aku mohon. Maafkan aku." Lebih keras dan jelas, Joanna menembak dengan dingin. "Mengapa kamu mencurinya? Berapa kamu menjualnya? Mengapa kamu memfitnah Lara?" Tari terhuyung-huyung terisak. Aku punya hutang pinjaman online. Aku tidak punya cara untuk membayar. Aku mengambil gelang itu. Menjualnya seharga Rp35.000. Aku takut ibuku akan tahu, jadi aku bilang Lara yang mengambilnya. Ini salahku, sungguh. Ini salahku, kakak ipar. Maafkan aku. Di internet, semua orang mengutukku. Mereka akan memecatku dari pekerjaanku. Aku tidak tahan ini. Kamu tidak tahan? Aku akhirnya berbicara. Suaraku rendah, tapi di ruang rapat yang sunyi, itu terdengar jelas. Ketika kamu memfitnah seorang anak berusia 3 tahun, apakah kamu memikirkan bagaimana dia akan hidup dengan itu? Ketika ibumu menyebutnya pencuri dan sampah, sama seperti ibunya yang bukan siapa-siapa, apakah kamu memikirkan apakah dia bisa menahan itu? Tari membeku, hanya menutupi wajahnya dengan tangan, dan menangis. Kami menerima permintaan maafnya, tapi apakah kami memaafkan adalah masalah lain. Joanna, dengan ekspresi datar, membuat catatan. Selanjutnya, saya meminta Pak Herman dan Bu Lastri untuk meminta maaf atas penghinaan dan pelecehan terhadap cucu mereka, Lara, serta atas penganiayaan terhadap Sarah Miller oleh Pak Herman. Wajah Pak Herman menjadi hijau. Dia mengepalkan tinjunya, lalu membukanya. Sebuah urat berdenyut di dahinya. Bu Lastri kembali menyeka air mata, bergumam, "Itu spontan, momen gila." "Gila?" Joanna mengangkat alis. Dalam momen gila, orang bisa mencukur kepala anak berusia 3 tahun. Dalam momen gila, orang bisa menghina seorang anak dan ibunya dengan kata-kata kotor seperti itu. Dalam momen gila, orang bisa menganiaya orang. Jika permintaan maaf menyelesaikan segalanya, untuk apa polisi dan hukum? Pak Herman mengangkat kepalanya dan menatap Joanna dengan marah, lalu padaku, dadanya naik turun. Theo memohon padanya dengan suara rendah. "Ayah, Ibu, minta maaf saja." Setelah jeda panjang, Pak Herman mendesis melalui giginya. "Saya seharusnya tidak memukulmu. Saya minta maaf." Setelah mengatakan itu, dia segera membuang muka seolah kata-kata itu telah mencuri semua kekuatannya. Bu Lastri juga bergumam tidak jelas. Aku seharusnya tidak memarahi Lara atau memotong rambutnya. Wanita tua bodoh." Joanna mengangguk, masih tanpa emosi. "Baiklah, permintaan maaf juga sudah tercatat. Sekarang, mari kita lanjutkan ke syarat-syarat Sarah Miller." Dia mendorong map itu ke arahku. Aku membukanya dan melihat poin-poin yang ditandai oleh Joanna mulai menyatakannya dengan dingin. Pertama, mengenai gelang emas, Tari Miller harus mengembalikan Rp35.000 yang diterima dari penjualannya.
serta mengganti selisih antara nilai sebenarnya dan harga jual serta kerugian emosional yang ditimbulkan pada putri saya. Total, Rp50.000 harus ditransfer ke rekening yang saya tentukan dalam waktu 3 hari. Tari tersentak, ingin mengatakan sesuatu, tapi Pak Herman menatapnya sehingga dia menelan kata-katanya. Kedua, lanjutku, Pak Herman dan Bu Lastri, atas pelecehan dan penghinaan terhadap putri saya Lara, serta atas penganiayaan terhadap saya, harus memberikan permintaan maaf. Tertulis dengan komitmen untuk tidak pernah mengulangi perilaku tersebut. Surat permintaan maaf harus ditempel di papan pengumuman kondominium Anda selama 1 minggu. Selain itu, Anda harus mengganti biaya medis saya, kehilangan penghasilan, dan kerugian emosional, serta membayar konseling psikologis untuk putri saya. Total, Rp100.000 harus dibayar dalam waktu 1 minggu. Apa? Bu Lastri berteriak. Kamu pencurinya di sini? Joanna tersenyum dingin. Bu Lastri, apakah Anda ingin saya menghitung jumlah yang mungkin diberikan pengadilan, jika Sarah mengajukan pengaduan dan konsekuensi apa, termasuk penahanan administratif yang mungkin Anda hadapi? Rp100.000 adalah perhitungan awal kerugian. Dan ini sudah proposal penyelesaian damai kami. Bu Lastri tampak tercekat, memerah. Ketiga, tatapanku beralih ke Theo, yang selama ini duduk menunduk, lalu ke orang tuanya. Saya mengajukan gugatan cerai. Saya akan mendapatkan hak asuh penuh atas Lara. Apartemen tempat kami tinggal sekarang, meskipun atas nama Theo dan Pak Herman, adalah harta bersama. Setelah menikah, saya berkontribusi pada pembayaran cicilan dan mengambil bagian dari pengeluaran keluarga. Saya menuntut untuk disertakan sebagai pemilik bersama dengan bagian 50% atau berdasarkan penilaian pasar agar keluarga Miller membayar saya kompensasi moneter yang sesuai dengan itu. Tidak mungkin. Pak Herman melompat berdiri, membanting meja. Dia gemetar karena marah. Apartemen itu adalah tabungan kami seumur hidup. Jangan mimpi. Cerai. Bagus. Cerai. Ambil anakmu dan pergi. Tapi kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun dari apartemen itu. Keheningan mencekam di ruang rapat. Aku menatap wajah Pak Herman yang menyeringai marah, tatapan Bu Lastri yang penuh kebencian, Theo yang menderita, dan Tari yang meringkuk, yang tampaknya acuh tak acuh terhadap segalanya. Lalu aku perlahan mengeluarkan ponsel lamaku dari tas, memutar rekaman video itu, dan mengarahkan layarnya ke arah mereka. Di dalamnya, Tari menyelinap, Bu Lastri yang kasar, Pak Herman mengangkat tangan, dan wajah Lara yang ketakutan. Tak ada suara, tapi itu lebih mengerikan dari teriakan apapun. Joanna, aku menoleh padanya. Suaraku rendah, tapi semua orang mendengarnya. Karena pihak lain tidak mau bernegosiasi, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Panggil polisi. Penganiayaan, kekerasan terhadap anak, pencemaran nama baik, pencurian. Biarkan mereka membuka kasus. Kami akan mengajukan pengaduan, dan juga memberitahu teman-teman media saya yang mengikuti situasi ini bahwa mereka bisa menerbitkan artikel berikutnya. Pelaku tidak bertobat. Korban akan mencari keadilan di pengadilan. Setelah mengatakan itu, aku berdiri, mengambil map, dan bergerak untuk pergi. Tunggu. Theo tiba-tiba berteriak, suaranya serak, wajahnya pucat. Dia menatap ayahnya yang marah, ibunya yang menangis, wajah datarku. Akhirnya, dia menatap Joanna dan kemudian ke layar ponsel kecil di tanganku seolah itu adalah bom waktu. Dia lemas seolah tulang punggungnya telah dicabut. Kami setuju. Suaranya serak dan putus asa. Ayah, ibu, setuju. Kalau tidak, kita semua tamat. Pak Herman ingin memprotes. Tapi bertemu tatapan dingin Joanna dan melihat ponsel di tanganku, dia membuka mulutnya dan layu seperti balon kempes. Dia ambruk ke kursi, menutupi wajahnya dengan tangan, dan mengeluarkan erangan binatang yang tumpul. Tangisan Bu Lastri menjadi lebih keras, memenuhi ruang rapat. Joanna menatapku. Aku mengangguk hampir tak terlihat. Baiklah. Joanna duduk kembali, mengeluarkan satu set dokumen lagi. Jika Anda setuju, mari kita konfirmasi setiap poin dan menandatangani perjanjian penyelesaian damai dan proposal penyelesaian perceraian.
Saya minta Anda membacanya dengan cermat. Itu bukan lagi negosiasi, melainkan pembacaan hukuman sepihak. Tapi aku tahu bagian tersulit sudah berlalu. Mereka takut tidak hanya pada hukum, tetapi juga rasa malu, penghinaan karena diekspos secara publik, dan itulah yang aku inginkan agar mereka menundukkan kepala untuk membayar harga yang sebenarnya atas rasa sakit yang mereka sebabkan padaku dan Lara. Suasana di ruang rapat sangat menekan. Tangisan Bu Lastri diselingi isakan. Pak Herman duduk dengan wajah di tangannya, bahunya terkulai. Theo, dengan mata merah, menatap meja seolah ingin melubanginya. Hanya Tari yang tampaknya bernapas lega, memutuskan bahwa karena masalahnya tentang uang, itu tidak lagi menyangkut dirinya. Joanna, mengabaikan keadaan mereka, mengambil beberapa dokumen lagi dan menyebarkannya di meja. Ini adalah perjanjian penyelesaian damai dan syarat-syarat awal untuk pembagian harta Gonogini. Saya meminta semua orang, terutama Theo Miller, serta Pak Herman dan Bu Lastri sebagai pemilik properti, untuk membacanya dengan cermat. Dia mendorong dokumen-dokumen itu ke tengah meja. Theo, dengan tangan gemetar, mengambil salinannya. Pak Herman juga mengintip melalui jari-jarinya. Bu Lastri, yang hampir buta huruf, hanya menangis dan menarik lengan Theo agar dia membacakannya untuknya. Joanna mulai membaca poin-poinnya dengan suara keras. Suaranya tenang, tapi setiap kata seperti paku yang dipalu. Poin 1, mengenai kompensasi. Tari Miller, 50.000 dalam waktu 3 hari. Pak Herman dan Bu Lastri, 100.000 dalam waktu 1 minggu. Transfer ke rekening yang ditentukan oleh Sarah Miller. Ini adalah pembayaran satu kali, setelah itu para pihak tidak akan memiliki klaim lebih lanjut terhadap satu sama lain mengenai insiden ini. Aku tidak punya uang 50.000 sekaligus, bisik Tari. Joanna bahkan tidak berkedip. Itu masalahmu. 35.000 rupiah dari penjualan gelang, sisa 15.000 rupiah, bisa kamu pinjam. Jika 1 sen pun kurang dalam 3 hari, Sarah Miller akan mengajukan laporan polisi atas pencurian dan pencemaran nama baik. Dan kemudian saya khawatir kamu tidak akan lolos hanya dengan 50.000 rupiah. Tari pucat dan terdiam. Poin 2. Permintaan maaf tertulis dan publik. Surat permintaan maaf harus ditandatangani oleh 3 orang. Pak Herman, Bu Lastri, dan Tari. Ini harus dengan jelas mengakui kesalahan dan menawarkan permintaan maaf yang tulus kepada Sarah Miller dan Lara. Aslinya diberikan kepada Sarah Miller. 3 salinan harus ditempel di 3 papan pengumuman utama kondominium Anda selama 7 hari. Dalam kasus kerusakan atau kehilangan, harus segera diganti. Tidak, itu tidak mungkin. Bu Lastri tiba-tiba memprotes. Masih ada air mata di wajahnya. Tapi di matanya ada ketakutan dan protes. Jika kami menempel itu, bagaimana kami harus hidup setelahnya? Apa kata tetangga? Tidak, sama sekali tidak. Jika Anda menempelnya, Anda akan sementara kehilangan muka. Suara Joanna tenang tapi tak tergoyahkan. Tapi jika Anda tidak menempelnya dan polisi datang mengetuk, panggilan pengadilan tiba. Reporter muncul. Anda tidak hanya akan kehilangan muka. Pencemaran nama baik, pelecehan, pencurian, penganiayaan, salah satu dari ini saja sudah cukup untuk konsekuensi serius. Apakah Anda ingin kehilangan sedikit reputasi sekarang atau memiliki catatan kriminal nanti yang akan memengaruhi pekerjaan Theo dan masa depan Tari? Anda pilih. Ibu. Theo mengangkat mata merahnya. Ini tidak sepadan. Kita akan menempelnya. Lebih baik menempelnya daripada masuk penjara. Suaranya pecah menjadi isakan. Itu adalah kekalahan total. Pak Herman masih duduk dengan wajah tertutup. Tapi dari bahunya yang gemetar, Anda bisa melihat bagaimana dia bertarung dengan dirinya sendiri. Akhirnya, dia menurunkan tangannya. Wajahnya yang tua dan abu-abu menoleh padaku. Di matanya yang mendung, keengganan, kebencian, dan semacam pasrah bercampur. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menganggukkan kepalanya dengan sangat perlahan dan berat. Bu Lastri menatap suaminya, putranya, pena di tangan pengacara seolah itu menentukan nasibnya. Akhirnya, dia menyerah dan tanpa argumen lebih lanjut mulai menangis pelan. Joanna, dengan ekspresi datar,
mencatat persetujuan mereka dan beralih ke poin berikutnya. Poin 3, mengenai properti. Berdasarkan hukum dan riwayat pembayaran cicilan selama pernikahan, Sarah Miller berhak atas bagian yang sesuai. Kami mengusulkan dua opsi. Pertama, Anda menyertakan Sarah Miller sebagai pemilik bersama dengan bagian 50%. Kedua, berdasarkan penilaian pasar, Anda membayar Sarah Miller 50% dari nilai apartemen secara sekaligus. Anda memiliki 3 hari untuk memikirkannya. Jika Anda memilih opsi kedua, pembayaran harus dilakukan dalam waktu 15 hari. 50%. Pak Herman melompat seolah tersiram air panas. Tapi bertemu tatapan dingin Joanna, dia menurunkan nadanya menjadi geraman binatang. Kami menabung seumur hidup untuk apartemen itu. Itu untuk Theo. Dia baru menikah beberapa tahun. Kenapa dia dapat separuh karena melahirkan anak perempuan yang tidak berguna? Kata-kata itu menjijikkan, tapi aku tidak lagi merasakan apa-apa. Aku hanya menatapnya dengan tenang seolah dia badut yang membuat ekspresi lucu. Joanna menyesuaikan kacamatanya. Pak Herman. Berdasarkan hukum, bagian cicilan yang dibayar selama pernikahan dan apresiasi properti selama periode itu adalah harta bersama. Sarah Miller bekerja, memiliki penghasilan stabil, menanggung biaya keluarga, dan berpartisipasi dalam pembayaran cicilan. Kami memiliki rekening koran, dan ungkapan-ungkapan ofensif seperti anak perempuan tidak berguna. Saya menyarankan Anda menyimpannya untuk diri sendiri. Jika tidak, kami dapat menuntut kompensasi tambahan untuk kerugian emosional. Selanjutnya, jika kasusnya sampai ke pengadilan, tidak hanya apartemen yang akan dibagi, tetapi juga semua aset lainnya, tabungan, mobil, dan mengingat kesalahan Theo yang jelas, Sarah akan memiliki keuntungan dalam pembagian dan masalah hak asuh. Saya khawatir Anda tidak akan lolos hanya dengan apartemen. Kata-kata Joanna seperti pisau bedah membelah ilusi terakhir keluarga Miller. Theo memegang kepalanya. Pak Herman bernapas berat, tapi tidak punya apapun untuk dibantah. Tangisan Bu Lastri berubah menjadi isakan teredam yang putus asa. Anda memiliki 3 hari untuk berpikir, ulang Joanna dengan nada yang tidak memungkinkan argumen. Jika tidak ada jawaban yang jelas dalam 3 hari, kami akan menganggap bahwa Anda telah menolak penyelesaian damai dan akan segera mengajukan gugatan di pengadilan dan kepada polisi. Dia mendorong dokumen-dokumen itu ke depan. Dan sekarang saya meminta Anda untuk menandatangani surat niat baik yang mengkonfirmasi persetujuan Anda dengan 2 poin pertama mengenai kompensasi dan permintaan maaf. Theo adalah yang pertama mengambil pena. Tangannya gemetar parah. Dia mencoret-coret kertas beberapa kali sebelum berhasil menulis namanya miring. Ketika dia mencelupkan jarinya ke tinta merah untuk cap jempol, seluruh tubuhnya berkerut. Pak Herman melihat dokumen itu untuk waktu yang lama, lalu mengulurkan tangannya yang kasar, yang dia gunakan untuk memukulku, dan mengambil pena. Dia memegangnya begitu erat sehingga buku-buku jarinya memutih. Dia menandatangani dengan susah payah seolah mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat dia meninggalkan cap jempol, dia memejamkan mata erat-erat. Bu Lastri hampir dipaksa menandatangani oleh Theo. Jarinya dalam tinta merah meninggalkan jejak buram. Tari menandatangani lebih cepat dari semua orang, seolah itu bisa membebaskannya dari hutang dan penganiayaan. Joanna dengan hati-hati memeriksa semua tanda tangan dan cap jempol. Baiklah, suratnya sudah ditandatangani. Saya meminta Anda untuk mematuhi tenggat waktu yang disepakati. Dia menatapku. Sarah, apakah ada yang ingin kamu tambahkan? Aku menatap 4 pasang mata dengan ekspresi berbeda dan perlahan tapi tegas berkata, sampai permintaan maaf publik dibuat, kompensasi dibayar, dan masalah perumahan diselesaikan. Lara dan saya tidak akan kembali ke rumah. Saya akan memiliki hak asuh penuh atas Lara. Ini tidak dapat dinegosiasikan. Theo, Anda bisa melihat putri Anda, tapi hanya dengan persetujuan saya sebelumnya dan tidak di hadapan Pak Herman, Bu Lastri, atau Tari. Saya tidak ingin putri saya berhubungan dengan orang-orang yang bisa menyakitinya. Theo mengangkat kepalanya, ingin mengatakan sesuatu, tapi hanya mengangguk lelah. Dan satu hal lagi, tambahku, menatap Tari. Uang Rp50.000 itu untuk kerugian emosional yang ditimbulkan pada putri saya.
Jika uangnya tidak ada dalam 3 hari, saya tidak hanya akan pergi ke polisi, tetapi saya juga akan menyerahkan rekaman pengakuan Anda dan bukti pinjaman online Anda kepada perusahaan Anda. Pikirkan baik-baik. Wajah Tari memucat seperti kertas. Jika tidak ada pertanyaan lagi, itu saja untuk hari ini. Joanna menutup buku catatannya. Ingat, 3 hari, 7 hari, 15 hari, kami akan menunggu. Aku berdiri setelah Joanna mengambil tasku, dan tanpa sedikit pun menoleh ke belakang pada keluarga itu, aku meninggalkan ruang rapat. Lorong itu terang. Joanna menepuk bahuku. Kerja bagus sekali. Aku mengangguk. Dalam jiwaku, tidak ada kegembiraan kemenangan, hanya ketenangan yang berat, hampir mati rasa. Keluar dari gedung kantor, aku menghirup udara segar. Pipiku masih sakit, tapi itu tidak lagi membuatku takut. Ponselku bergetar. Itu Martha. Negosiasi sudah selesai. Semua detail baru ini. Mantan pacar Tari muncul menceritakan kepada semua orang betapa dia selalu sombong dan berapa banyak uang yang dia pinjam. Bos Theo, katanya, juga menemukan artikel lengkapnya. Ada pembicaraan serius. Bertahanlah. Jangan menyerah pada belas kasihan. Aku membalas, oke, belas kasihan. Saat mereka memukulku, saat mereka mencukur kepala putriku dan menyebutnya pencuri, hatiku berubah menjadi batu. Kembali di motel, aku melihat Lara bermain dengan asisten Joanna. Melihatku, dia berlari menghampiriku. Mama, Mama, aku berlutut dan memeluk tubuh kecilnya yang hangat erat-erat. Mama, Mama mengusir orang jahat itu, bisiknya. Ya, aku menciumnya. Mama mengusir mereka. Sekarang Mama akan melindungi Lara dan tidak ada yang akan menyakiti kita lagi. Aku tahu ini belum berakhir. Uang, permintaan maaf, rumah, masalah bisa muncul di setiap tahap. Tapi aku tidak takut lagi. Aku punya bukti, hukum, teman-temanku, dan hati yang setelah pengkhianatan menjadi sangat kuat. Pertarungan ini harus kumenangkan untuk Lara dan untuk diriku sendiri. Hari-hari baik baru kami baru saja dimulai, dan bagi yang lain, sebaliknya, mereka berakhir. Permintaan maaf yang ditempel di papan pengumuman menjadi tanda yang tak terhapuskan bagi keluarga Miller. Itu tetap di sana selama tepat 7 hari. Selama waktu itu, aku mengajak Lara ke taman, pusat hiburan, perpustakaan. Kami pergi 2 kali ke psikolog yang direkomendasikan Joanna. Lara secara bertahap berhenti memakai biani terus-menerus. Ketika nenek atau bibinya disebutkan, dia tidak lagi gemetar ketakutan, tetapi akan mengerutkan hidungnya dan berkata, mereka jahat. Joanna terus memberiku kabar setiap hari. Seseorang memposting foto surat permintaan maaf di grup Facebook penghuni, menghasilkan gelombang diskusi baru. Keluarga Miller menjadi selebritas lokal. Bu Lastri dan Pak Herman berhenti mengunjungi tempat-tempat biasa mereka. Tari memang dipecat dari pekerjaannya karena perilaku tidak bermoral yang merusak reputasi perusahaan. Penjualan apartemen berjalan lebih cepat dari dugaanku. Keluarga Miller tergesa-gesa, harganya sedikit di bawah pasar. Joanna mengendalikan setiap langkah kesepakatan. Pada akhirnya, apartemen itu terjual seharga Rp5.080.000. Setelah dikurangi sisa cicilan dan pajak, tersisa sedikit lebih dari Rp4.500.000. Berdasarkan perjanjian, aku akan menerima Rp2.250.000. Pada hari penandatanganan perjanjian jual beli dan putusan cerai, cuaca mendung, seluruh keluarga Miller berkumpul lagi. Dalam 10 hari itu, mereka semua tampak layu. Theo kehilangan berat badan, Pak Herman membungkuk. Bu Lastri terlihat abu-abu dan kelelahan. Tari hanya bayangan, prosedurnya panjang. Ketika tiba saatnya menandatangani dokumen tentang pembagian uang penjualan, Bu Lastri melihat angka Rp2.250.000. 0000 di samping namaku, tidak tahan. Tangannya dengan pena gemetar, air mata tebal jatuh di kertas, mengotori tinta. Ibu, tanda tangani, Theo berkata serak, terisak. Dia mencoret-coret namanya entah bagaimana. Pak Herman menandatangani, menggertakkan giginya begitu keras seolah dia mengukir tulisan di batu. Setelah penandatanganan, Theo mentransfer bagian pertama dari jumlah itu kepadaku,
Rp1.500.000 yang mereka terima sebagai uang muka. Sisa Rp750.000. Amunolo akan datang setelah pendaftaran transaksi penuh. Melihat teks dari bank, aku merasa seolah batu besar telah terangkat dari jiwaku. Putusan cerai menyusul. Aku mendapatkan hak asuh penuh atas Lara. Theo akan membayar tunjangan anak. Hak kunjungannya dibatasi oleh perjanjian sebelumnya tanpa kehadiran kerabatnya. Aku menandatangani dengan keyakinan. Theo sebelum menandatangani menatapku lama dengan memohon di matanya yang merah. Tapi Joanna dengan dingin mendesaknya. Dia menandatangani. Pak Herman tiba-tiba berdiri. Kursinya mengikis lantai dengan decitan. Dia menatapku dengan sengit, tapi di tatapannya, selain kemarahan, juga ada ketakutan. Dia membuka mulutnya, tapi alih-alih sumpah serapah, dia hanya mengeluarkan erangan tumpul dan terhuyung-huyung meninggalkan ruangan. Yang lain mengikutinya. Selamat, Sarah. Kamu bebas, kata Joanna. Bebas. Aku mengulangi kata itu. Dalam jiwaku, tidak ada kegembiraan, hanya ketenangan yang besar dan hampa. 3 minggu kemudian, aku menerima sisa Rp750.000. Pada hari yang sama, seorang kurir mengantar sertifikat cerai. Semuanya berakhir. Aku menyimpan semua dokumen itu dalam brankas kecil. Itu adalah bekas lukaku dan pelindungku. Aku memutuskan untuk meninggalkan kota itu, bukan untuk hiruk-pikuk kota metropolitan, tapi untuk kota pantai yang tenang yang dikenal dengan lingkungan dan sekolahnya yang bagus. Melalui internet, aku dengan cepat menemukan dan menyewa apartemen 2 kamar tidur di kompleks baru. Pada hari keberangkatan, Joanna dan Martha datang untuk mengantar kami. Kamu melakukan semuanya dengan benar dan dengan martabat tinggi, kata Martha, memelukku. Joanna berlutut kepada Lara. Kamu akan merindukan bibi Joanna? Lara mengangguk dengan percaya diri. Ya, datanglah mengunjungi aku dan Mama. Kami masuk ke mobil. Kota yang penuh mimpi burukku tertinggal di belakang. Di kota baru, semuanya berbeda. Udara berbau laut. Aku mendaftarkan Lara di prasekolah yang ceria dan ramah. Beberapa hari pertama, dia pemalu, tapi dia cepat berteman. Aku menemukan pekerjaan yang bagus dengan jadwal yang fleksibel. Dengan uang itu, aku membayar uang muka apartemen 3 kamar tidur milikku sendiri di gedung yang sedang dibangun. Itu akan siap dalam setahun, tapi itu tidak masalah. Lara dan aku punya masa depan. Rambut Lara tumbuh, dan aku sudah bisa membuat kuncir kecil. Di akhir pekan, kami pergi ke pantai untuk membangun istana pasir. Dia tidak lagi mengingat masa lalu. Kabar tentang keluarga Miller sampai kepadaku dalam fragmen-fragmen melalui Martha. Tari, terlilit hutang, pindah ke negara bagian lain dan menghilang. Pak Herman dan Bu Lastri, dengan sisa uang dari penjualan apartemen, menyewa tempat kumuh di pinggir kota. Pak Herman mendapatkan pekerjaan sebagai satpam. Bu Lastri jarang keluar rumah. Theo tetap pada pekerjaannya, tapi bisa melupakan promosi. Dia tidak pernah menikah lagi. Informasi ini tidak lagi menimbulkan perasaan apapun dalam diriku. Dunia mereka telah hancur dan dunia kami, aku dan Lara, sedang dibangun kembali. Suatu hari di musim gugur, aku duduk di taman mengamati putriku dengan 2 kuncir lucu yang dihiasi jepit stroberi mengejar kupu-kupu di antara daun-daun emas. Tawanya terdengar seperti lonceng kecil. Ponselku berbunyi. Joanna mengirimiku tangkapan layar transfer lain dari Theo. Tepat waktu, sepertinya dia sudah belajar pelajaran, tulisnya. Aku tersenyum dan menyimpan ponsel. Mama, lihat. Aku menemukan daun tercantik. Lara berlari kepadaku mengulurkan daun maple merah cerah berbentuk hati. Aku mengangkatnya. Indah sekali. Mari kita bawa pulang dan kita tempel di buku. Oke? Iya, dia bersandar padaku. Mama, aku sangat bahagia sekarang. Jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Hatiku dipenuhi kelembutan yang menyentuh. Aku memeluknya erat-erat, menatap langit biru tinggi. Aku juga, sayang, bisikku. Hari-hari baik kita baru saja dimulai, tamparan, sumpah serapah, kepala botak, dan pengkhianatan dingin ada di belakang kami. Di depan kami hanya ada hidup kami sendiri,
yang dimenangkan melalui penderitaan, tapi cerah dan kuat. Dan penyesalan, beban kesepian dari mereka yang telah menyakiti kami hanyalah catatan kaki dalam cerita kami, dan itulah keadilan terbaik dari semuanya.